Selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi pendamping lokal desa tahun 2023. Kali ini tayangan yang saya buat tentang kisi-kisi tes tertulis, dan saya mengingatkan kepada teman-teman kembali yang jauh lebih penting dipersiapkan terlebih dahulu adalah dokumen administratif, yaitu foto atau scan KTP dan atau surat keterangan domisili bagi yang melamar di luar kecamatan. Kemudian yang berikutnya foto atau scan ijazah, surat lamaran, kemudian CV, kemudian SK surat yang membuktikan pengalaman kerja pada bidang pembangunan atau pemberdayaan. Semakin banyak tahun semakin bagus. Misalnya teman-teman punya pengalaman lebih dari 5 tahun di kegiatan pembangunan atau pemberdayaan ya, misalnya sebagai tim pelaksana kegiatan atau sebagai kader pemberdayaan masyarakat atau sebagai LPMD. Nah itu misalnya teman-teman 2 periode lah, itu semuanya dikumpulkan saja walaupun ketentuannya itu minimal 2 tahun. Kemudian yang berikutnya sertifikat atau surat yang menunjukkan kemampuan mengoperasikan komputer. Ini gimana kalau misalnya tidak ada, ya surat pernyataan tidak apa-apa, dipersiapkan saja nanti di saat tes wawancara nanti teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman bisa mengoperasikan komputer. Kemudian yang berikutnya ini adalah kisi-kisi tes tertulis. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang mengikuti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022, tahun 2021, kemudian 2018, 2017 dan 2015. Materi tes tertulis yaitu di dalamnya ada materi tentang intelijensi umum, kemudian materi wawasan kebangsaan, kemudian materi karakteristik pribadi, kemudian materi substantif bidang pekerjaan yang dilamar yang terkait dengan pendampingan desa. Nah, saya akan membahas sedikit demi sedikit, semoga bisa membantu bagi teman-teman yang berproses mempersiapkan diri, karena banyak teman-teman yang ingin mendaftar tapi tidak punya teman diskusi, tidak punya teman untuk jagong. Nah ini saya membuat tayangan ini supaya teman-teman yang berencana untuk mendaftar punya teman untuk berdiskusi, sehingga teman-teman merasa mudah ya, terbantukan. Jangan lupa teman-teman senantiasa berdoa, dan yang subscribe dan like channel ini saya doakan semoga diberikan kemudahan dan tercapai hajatnya. Dan ini yang pertama adalah tes tertulis. Materi intelijensi umum. Materi intelijensi umum itu instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan numerik atau logikal berhitung, figural, verbal, dan kemampuan berpikir logis serta analitis seseorang secara simultan. Nah, fungsi tes ini untuk mengukur kemampuan seseorang, meliputi kemampuan figural, kemampuan verbal, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir numerik. Materi yang diuji itu diantaranya kemampuan verbal, contohnya analogi. Soal analogi ini berisi perbandingan 2 kata yang memiliki relasi tertentu di kondisi yang bisa jadi berbeda. Nah ini contohnya, pandai, belajar, (2) pandai. Pilihannya soal yang analogi sama atau berbeda: A. Cetak, (2) kertas, B. Berpikir dan arif, C. Potret, (2) kamera, D. Litografi, (2) batu, E. Cetak dan tinta. Nah, analogi ini orang belajar maka dia akan pandai. Nah, ini yang yang kondisinya hampir sama, analogi yang sama itu orang yang berpikir akan bertindak arif. Ini cetak kertas ini nggak ada hubungannya ya, analoginya nggak sama. Kemudian potret kamera juga nggak sama. Ini yang mempunyai analogi yang setara, yaitu orang yang berpikir akan menjadi arif sama dengan orang yang belajar menjadi pandai. Kemudian soal silogisme masuk dalam kategori kemampuan verbal. Contohnya, setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengambil gambar dalam museum
ada pengunjung membawa ponsel berkamera. Jadi soal silogisme itu berisi penarikan kesimpulan dari dua atau lebih premis atau pernyataan. Soal semacam ini dulu di tahun 2022 informasi dari teman-teman ada beberapa nomor, ada sekitar 3 atau 4 begitu. Kemudian soal yang berikutnya karakter, yaitu karakter analitis. Soal analitis itu soal yang berisi tentang penarikan kesimpulan yang didahului dengan proses analisis suatu permasalahan. Contohnya begini, teman-teman akan disajikan sebuah narasi atau sebuah kalimat panjang. Ini contohnya, dalam sebuah perlombaan lari, Ridho mencapai garis finish sesaat setelah Lukman. Bimo mencapai garis finish di antara Lukman dan Roni. Berarti tidak di belakang Roni, tidak di depan Lukman. Roni sendiri mencapai garis finish setelah Aris yang merupakan juara lomba lari tersebut. Nah, ini teman-teman harus memahami dari sebuah narasi ini kesimpulannya bagaimana. Nah, urutan masuk finish kelima anak tersebut adalah titik-titik. Nah, urutan dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat mencapai kelima sampai kelima mencapai garis finish. Siapa yang menjadi urutan kelima dalam sebuah cerita perlombaan lari ini? Kemudian yang berikutnya yaitu kemampuan numerik, masuk dalam kategori materi tes intelijensi umum. Yang pertama tadi kemampuan verbal, kemudian yang kedua itu kemampuan numerik. Kemampuan numerik itu berisi dua. Yang pertama itu berhitung, di dalamnya itu tentang hasil perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, itu saya kira teman-teman juga mudah ya mencari contoh soal tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini walaupun cerita teman-teman tahun 2022 tidak banyak soal tentang ini, ada beberapa nomor saja. Kemudian yang berikutnya deret angka. Soal deret angka berisi deretan beberapa angka yang nantinya harus dicari lanjutan angka yang sesuai. Untuk memudahkannya, Bapak Ibu harus sering-sering berlatih. Nah, ini contohnya. Suatu seri angka terdiri atas angka 1, angka 6, angka 13, angka 22, angka 33, lalu selanjutnya adalah titik-titik. Nah, pilihannya 42, 46, 51, 57, 66. Nah, ini soal contoh deret angka. Kemudian soal yang ketiga masih di ruang kemampuan verbal, kelanjutan kemampuan verbal maksud saya di ruang materi intelijensi umum itu kemampuan perbandingan kuantitatif, yaitu soal berisi analisis kuantitatif dari suatu kasus yang diberikan. Ini suatu contohnya, pembangunan perumahan mewah dapat diselesaikan selama 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pembangunan perumahan tersebut ingin dipercepat selesai dalam 160 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah titik-titik. Nah, ini kawan-kawan perlu menghitung ya, apakah untuk mempercepat 160 hari itu diperlukan 90 pekerja atau 50 pekerja atau 80 pekerja atau 60 pekerja atau 70 pekerja. Ini soal perbandingan kuantitatif. Kemudian masih dalam kategori tes intelijensi umum yang berikutnya yaitu karakternya kemampuan figural. Soal dengan karakter kemampuan figural itu ada analogi, kemudian ketidaksamaan, kemudian serial. Nah, yang contoh analogi itu soal yang menekankan pada penalaran individu tentang suatu perbandingan dua buah gambar yang saling berhubungan. Misalnya contohnya, carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Mungkin gambar yang akan muncul di tes nanti itu tidak sama dengan seperti ini, tapi potensi soal kemampuan figural ini pada tahun kemarin keluar. Kemudian yang berikutnya
karakter soal figural ketidaksamaan yang menekankan pada kemampuan individu untuk melihat perbedaan dua buah gambar. Contohnya, tentukan suatu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi teman-teman akan disajikan beberapa gambar dan teman-teman akan diminta untuk mencermati perbedaan gambar dengan gambar satu dengan yang lainnya. Misalnya ini gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Teman-teman akan diminta mana yang berbeda di antara sekian gambar ini. Kemudian yang masih termasuk kategori kemampuan figural dalam tes intelijensi umum yaitu karakter serial. Soal karakter serial ini menekankan pada kemampuan individu untuk menganalisis dan menentukan lanjutan dari pola beberapa gambar. Misalnya begini, lengkapilah pola gambar di bawah ini. Teman-teman akan disajikan beberapa gambar dan teman-teman akan diminta untuk melengkapi gambar yang sudah tersedia. Misalnya ini yang kelima, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nanti teman-teman akan diminta memilih, disediakan pilihan gambar juga untuk melengkapinya, dan teman-teman akan dimilih mana yang tepat. Nah, ini kawan-kawan salah satu kisi-kisi dalam rangka mempersiapkan diri belajar untuk mengikuti tes tertulis, yaitu materi intelijensi umum. Ada kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, kemudian perbandingan kuantitatif, kemudian kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal ada analogi, kemudian ada silogisme, ada karakter analitis. Kemudian kemampuan numerik itu perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, kemudian deret angka. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan kuantitatif. Kemudian kemampuan figural, ketidaksamaan serial. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu, di tayangan berikutnya saya akan membahas tentang materi wawancara kebangsaan. Saya berharap teman-teman yang menyimak tayangan di channel ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi rekrutmen pendamping lokal desa tahun 2023 ini, sehingga teman-teman berhasil lulus bagaimana yang diharapkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan bunyikan lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan secara otomatis ketika saya upload tentang tayangan berikutnya tentang persiapan rekrutmen pendamping lokal desa. Dan yang mau memberikan pertanyaan atau menanyakan sesuatu atau memberikan pernyataan, silakan saja tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat.